Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NIM 2111010100062 dari kelas PAI A2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang merusak iman. Langsung saja kepada pengertiannya. Iman adalah pokok ajaran agama Islam yang tidak akan mengalami perubahan, tetapi yang berubah adalah kemampuan manusia untuk memiliki iman tersebut. Penyebabnya bermacam-macam. Ada kalanya perbuatan manusia dalam beribadah atau perbuatan dalam hidup sehari-hari yang berkaitan dengan ibadahnya, misalnya meniatkan suatu ibadah bukan ditujukan kepada Allah. Misalnya seseorang akan sholat waktu berniat adalah harta, perniagaan, mobil, dan lain sebagainya, sehingga niat yang seharusnya ditujukan kepada Allah diganti kepada yang lain. Sedangkan dalam muamalah seperti suka melakukan perbuatan yang tercela, memusuhi orang lain, suka berdusta, dan suka mengganggu ketentraman dan ketenangan orang lain. Hal-hal yang merusak iman terdapat yang pertama, munafik. Sebagaimana yang disebutkan pada pengantar pada penjelasan saya kali ini, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh manusia dapat merusak keimanannya dan keyakinan seseorang. Apabila perbuatan tersebut baik diridhoi Allah, maka akibatnya iman akan bertambah. Sebaliknya, menipisnya keimanan akan membuat manusia semakin mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak dan jauh nikmat dari karunia Allah. Pengertian munafik adalah berasal dari kata nifak dari bahasa Arab yang mengandung pengertian melakukan atau berkata tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan kata lain, tidak satunya kata dengan perbuatan, lain di mulut, lain di hati, atau lain di kata, lain pula di perbuatan. Dan munafik artinya orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di atas. Misalnya, seseorang telah mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dalam hatinya dia mengingkari apa yang telah diucapkan. Perbuatan munafik bisa terjadi dalam perbuatan hal dalam kehidupan. Agama Islam melarang berlaku munafik tidak hanya karena adanya balasan di akhirat, tetapi sangat merugikan dan merusak kehidupan manusia di dunia. Antara lain dapat merusak hubungan keluarga, tetangga, bermasyarakat. Berdasarkan pernyataan yang saya sebutkan, yang saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa di antara sifat orang munafik adalah sombong, bermuka dua atau tidak konsisten, berdusta, pengkhianat, tidak menepati janji, dan memfitnah. Saya akan menjelaskan pengertian yang pertama, yaitu sombong. Sombong adalah salah satu perbuatan atau tingkah laku manusia yang disebabkan oleh adanya perasaan bahwa ia lebih hebat dalam segala hal dari orang lain. Sifat ini timbul karena kesalahan akal, memberikan kesimpulan bahwa hanya dirinya sajalah yang patut dihormati, sedangkan orang lain berada di bawahnya. Kesombongan dapat dilihat dari cara seseorang berkata, berbuat, atau bergaul. Orang yang sombong berkata senantiasa merendahkan orang lain. Kalau berbuat sesuatu selalu mengatakan perbuatannya yang terbaik dan hasil pekerjaan orang lain jelek semua. Sedangkan dalam bergaul, kesenangannya selalu ingin dipuji, selalu didahulukan dalam segala hal. Lalu yang kedua, bermuka dua. Istilah bermuka dua digunakan bagi orang yang dalam masalah yang sama memiliki sikap berbeda.
Misalnya ketika ia bertemu dengan salah seorang temannya, ia berkata bahwa ia tidak menyenangi kepala sekolahnya, tetapi bertemu dengan teman lain, ia berkata bahwa kepala sekolahnya baik sekali dan ia senang. Jadi itu pengertian bermuka dua. Yang ketiga, pendusta. Berdusta adalah salah satu perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Berdusta merupakan sikap manusia yang dapat merusak persahabatan atau adanya persengketaan. Karena itu agama Islam sangat mencela perbuatan tersebut. Kenapa manusia umumnya tidak senang atau tidak menyukai orang yang berdusta? Jawabannya dapat kita lihat dan rasakan sendiri melalui diri kita. Pada jiwa orang yang suka berdusta tidak ada rasa kasih sayang, rasa hormat menghormati, dan rasa takut. Meskipun perbuatannya dapat mengakibatkan orang lain celaka atau sengsara. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita terhadap bahaya berdusta. Lalu yang keempat, berkhianat. Kata berkhianat dalam bahasa Arab berarti menyia-nyiakan suatu kepercayaan yang diberikan. Istilah khianat dalam hadis atau Al-Quran sering beriringan dengan istilah amanah. Artinya pembicaraan masalah khianat tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang amanah. Artinya khianat adalah suatu tindakan atau perbuatan yang menyia-nyiakan amanah, sedangkan amanah adalah suatu kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dijaga atau dipelihara dengan baik. Misalnya, seorang teman mempercayakan kepada temannya sejumlah uang agar diberikan kepada kepala sekolah. Lalu uang tersebut tidak diberikannya, maka perbuatan tersebut disebut mengkhianati amanah. Jadi begitu pengertian berkhianat. Sebenarnya banyak lagi contoh lain tentang berkhianat. Yang kelima, tidak menepati janji. Janji adalah suatu ikrar atau pernyataan yang diucapkan dengan sadar. Karena diucapkan secara sadar, maka janji merupakan suatu perbuatan yang memiliki risiko manakala diingkari. Apabila ada seseorang berikrar bahwa akan menemui temannya di sekolah besok pagi, tetapi besok pagi orang tersebut tidak menemui temannya, maka orang tersebut dinamakan tidak menepati janji. Artinya ia telah berbohong kepada temannya. Lalu yang keenam, yang terakhir, memfitnah. Fitnah adalah menyatakan suatu orang lain yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dengan maksud mendiskreditkan atau menjatuhkan nama baiknya. Perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Fitnah dapat juga dikatakan berupa menyebarkan suatu informasi yang tidak benar dengan maksud agar orang lain tercerah. Jadi itu keenam pernyataan yang sangat dilarang oleh agama Islam. Lalu yang kedua, musyrik. Musyrik berasal dari kata syirik yang artinya menserikatkan atau menyekutukan. Jadi kata musyrik berarti orang yang menyerikatkan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, baik dalam keyakinan maupun dalam ibadah. Oleh sebab itu, iman yang kokoh serta yakin terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan faktor terpenting dalam agama Islam untuk menentukan apakah seorang tergolong orang yang beriman sebenarnya atau tidak.
Agama Islam telah menentukan bahwa yang dijadikan tempat memohon, tempat meminta ampun adalah Allah. Tetapi kadang kala manusia dengan tanpa disadari telah mengubah hal tersebut kepada yang lain. Apakah benda itu benda hidup atau mati? Dalam sejarah masyarakat Arab pada masa sebelum Islam diturunkan, dalam beragama mengenal apa yang disebut dengan berhala yang dibuat dari batu, yaitu benda-benda yang dibuat dari berbagai rupa dan dianggap memiliki kekuatan yang luar biasa jauh melampaui kekuatan manusia. Nah, begitu menurut pengertian musyrik. Lalu yang berikutnya, dosa besar. Dosa dalam agama Islam ialah suatu perbuatan yang menyalahi kehendak Allah, taat baik perintahnya maupun larangannya. Misalnya seorang dikatakan berdosa apabila ia melakukan perbuatan yang dilarang Allah, seperti makan babi, berzina, minum minuman keras, dan larangan lainnya. Atau bisa juga seorang dikatakan berdosa karena ia tidak mau melakukan sholat 5 waktu, zakat, puasa, dan haji. Cuman yang haji ini bagi orang yang mampu saja ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jelaskan setiap perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang melakukan perbuatan tersebut dianggap berdosa. Ada 2 macam dosa, yang dosa besar dan dosa kecil. Di antara dosa yang paling besar misalnya menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan bersaksi palsu. Pada hakikatnya, setiap manusia mengalami berbagai kelemahan yang satu sama lain berbeda. Oleh karena itu, tidak mustahil apabila dalam kehidupannya di dunia ini manusia melakukan kehilafan atau kesalahan dan kelupaan, sehingga mengakibatkan rusaknya iman dan akhlak manusia itu sendiri, seperti melakukan zina, mencuri, menganiaya, meninggalkan sholat, puasa, dan lain-lain sebagainya. Apabila seseorang telah melakukan tersebut, maka dengan sendirinya ia termasuk orang yang berdosa. Namun dalam ajaran Islam, seseorang yang telah berdosa masih diberi kesempatan baginya untuk menghapus dosanya, yaitu dengan jalan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada 3 syarat untuk bertobat, yaitu yang pertama, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang dilakukan. Lalu yang terakhir, bertekad dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Apabila dosa itu ada hubungan dengan hak manusia, maka syaratnya itu hendaklah ditambah, yaitu menyelesaikan urusannya dengan orang yang bersangkutan, yaitu minta maaf atas kesalahan yang telah dilakukannya. Baik, berikut sedikit penyampaian tentang iman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.